Ibu Sumini dipersilakan, waktu tidak ada ketentuan waktu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Sujai, pengantarnya yang luar biasa. Bukan luar biasa saya ya, saya sih biasa saja, hanya membagikan pengalaman buat ibu-ibu semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang hadir pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Ini sangat memberikan dukungan juga buat kami ya. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Sieni. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Skadau, di bidang Kesmas yang menangani kesehatan keluarga dan gizi. Kemudian ini ada teman saya berdua, Ibu Emi sama Ibu Gadis, kami sama-sama di Dinkes. Kemudian saya juga sebagai anggota PKK di Pokja 4. Jadi hari ini kita sama Bu ya, dinas, tapi saya pakai baju PKK karena saya memang membantu di PKK dan dari dinas ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi, supaya kita tidak tegang, saya ada permainan ya. Kita sebut dulu ini ya, saya mau lihat konsentrasi kita. Lihat di depan Bapak Ibu. Yang di belakang bisa lihat coba. Bisa. Kita tebak warna. Ini game ya, tebak warnanya, bukan dibaca tulisannya. Sekali lagi baca warnanya, jangan tulisannya. Lihat. Ini apa Bu? Warnanya apa? Biru. Coklat. Coklat. Oranye. Coklat dan oranye bisa apa ya Pak? Ini karena kabur kali ya Bu, jadi warnanya banyak agak sama. Oke, lanjut. Bukan tulisannya. Lihat ke depan Bu. Ini coklat, masih coklat nih. Lihat ke depan. Oke. Lanjut. Ini ungu ya, tapi warnanya agak pink. Lanjut. Coklat. Apa nih? Ini? Apa warnanya? Jangan baca tulisannya, lihat warnanya. Depan Bu, Bapak, ayo. Berarti Bapak Ibu konsentrasi, tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, lanjut. Silau ya, kalau di ruangan tertutup tuh enak, warnanya itu jelas. Tapi saya lihat Bapak Ibu masih pagi, ini masih konsentrasi. Semoga tetap ya. Saya materinya tidak so banyak, nanti kita praktek. Ada teman kami, kita praktek pengukuran. Itu paling penting ya. Kenapa stunting di Skadau ini tinggi? Itu banyak juga yang salah ukur kan? Setelah diteliti, ditinjau ulang banyak yang salah ukur. Kata dokter Rosi akan diukur ulang anak-anak yang dinyatakan stunting. Ya, Rosi. Kalau di Skadau Hilir sudah ukur ulang. Yang sudah ukur ulang. Baiklah, ini saya akan menyampaikan dulu pengantar untuk percepatan penurunan stunting Kabupaten Skadau. Sebelum lanjut, saya ingin ibu-ibu itu harus betul-betul memahami apa itu stunting.
Apa itu stunting, Bu? Apa stunting, Pak? Penyebabnya nanti kita lihat ya. Ini dia. Ini stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Apa arti kronis? Kronis itu masa yang lama, cukup lama, ya. Sehingga anak terlalu pendek untuk masa usianya. Jadi ada anak yang seumur, tapi ada yang pendek kan? Nah, seumur nih pendek, jadi didirikan, jadi dia lebih pendek. Tapi untuk mendirikan diagnosa stunting, untuk yang tahu kalau kena stunting itu, kita punya buku apa? Kak? KS itu kan ada di belakangnya itu standarnya, ya. Kemudian dari pengukuran, jadi ibu kader, ini kan ibu kader selain kader PKK juga, tapi kader posyandu juga kan? Siapa yang kader PKK tidak kader posyandu sini? Ibu enggak? Enggak. Ya. Kader PKK saja. Yang kader posyandu yang mana? Angkat tangan yang kader posyandu. Baik, semangat. Ini maksudnya tadi yang kronis ya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dan kandungan pada masa awal kehamilan sampai saat terakhir. Tetapi saya baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Setelah usia 2 tahun, kita bisa melihat anak itu stunting atau tidak. Ya. Kemudian stunting dilihat berdasarkan panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur. Apa beda panjang badan sama tinggi badan? Ibu kader, panjang badan dengan tinggi badan sama enggak? Sama. Ya, bisa dikatakan sama. Tapi panjang badan diukur untuk anak berapa? Di bawah usia berapa? Panjang badan itu diukur dengan cara baring. Kalau tinggi badan dengan cara berdiri. Kalau anak di bawah usia 2 tahun, jangan diukur berdiri, ya. Harus diukur baring. Kalau di atas 2 tahun, berdiri. Tapi kalau anak memang tidak bisa berdiri, boleh tak diukur baring? Boleh, tapi ada rumus. Rumusnya bagaimana, Bu? Kalau dia anak di atas 2 tahun tapi dia tidak bisa berdiri, kita ukurkan baring, dia harus dikurangi 0,7 cm, ya. Kalau anak bayi kita ukurkan berdiri, itu harus ditambah 0,7. Jadi ada pengurangan sama penambahan. Itu ada teorinya, Bu, jadi tak sembarangan, ya. Kita harapkan anak di bawah 2 tahun itu diukur semua baring, ya. Ini ada nilai Jack score-nya untuk standar antropometri. Di buku kayak A tadi ada di bawah yang ini. Itu ada Jack score-nya. Di mana sih anak yang dikatakan normal tinggi badannya dan anak yang tidak normal? Itu ada di buku kayak A bagian belakang. Ibu pernah isi buku tinggi badan, panjang badan anak? Belum. Nah, itu dia. Ibu kader perlu memahami. Nanti kita banyak praktek tentang pengukurannya supaya jangan salah ukur. Ini Ibu, ini sama-sama nggak? Oh, jelas tulisannya. Ini penyebab stunting, saya bacakan ya. Praktek
apa ini ya? Kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, itu namanya masa kronis. Jadi Bapak Ibu, kekurangan gizi kronis adalah kekurangan gizi dari masa kehamilan sampai setelah anaknya lahir, gizi kurang, ya, tidak dipenuhkan gizinya. Jadi akhirnya terganggu. 60% dari anak pada usia 0 sampai 6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Tahu ASI eksklusif Ibu? Dari 0 sampai berapa? Boleh nggak dikasih susu formula? Air putih? Boleh? Makanan tambahan setelah usia 6 bulan ya. Kemudian 2 dari 3 anak usia 6 sampai 24 bulan tidak mendapat MPASI. Ada nggak anak yang udah 6 bulan di atas masih gak nyusu terus dan anak umaknya ada? Ada sampai 3 tahun. Nyusu sampai 2 tahun tetap ya, ASI tetap diberikan, tetapi harus diberi makanan. Tapi nggak cukup hanya ASI, kan? Ada, boleh anakku makan tiap hari nyusu sampai koring aku kata maaf, sampai nyusu koring aku kata tahu harus udah maknya belum makan kan? Belum ayah. Terbatasnya layanan kesehatan termasuk ANC. Ini ANC ini antenatal care ini maksudnya waktu hamil. Postnatal ini bahasa Senayan nih. Postnatal bahasa Senayan kah? Dan pembelajaran diri. Ini antenatal care dan postnatal care. Antenatal ini sebelum melahirkan selama hamil. Postnatal ini natal, bahasa natal itu berarti lahir ya natal. Diambil dari situ ya natal. Berarti habis melahirkan. Kemudian dan pembelajaran diri yang berkualitas. Ibu bukannya misi kasih penyuluhan sama ibu hamil. Oh Bu, lagi hamil harus dikasih makanan yang gizi. Kalau maknya boleh makan, Bu aku bapak hidang Bu boleh makan, jangan naik. Apa penyuluhan Bu Kader? Apa itu? Bagaimana cara ada yang ketemu ibu hamil yang tidak mau makan? Ada yang sampai infus no? Ada. Tapi memang harus ada yang masuk caranya, makanya sikit-sikit makanan, kami sering jangan pula sekali-kali banyak-banyak. Kau kenyang kaki. Makan lagi. Yes, sudut ada apa ya? Yang penting ada masuk, ya. Ada dampak positif lah. Ini penyebabnya nih kurang ya akses makanan bergizi ke ibu, ya. 1 dari ibu 3 ibu hamil anemia, kurang darah, ya. Cek sel darah merah kurang dari 12%. Ya ada anemia berat, sedang, berat, ya normal. Ya. Makanya ibu hamil ini disuruh makan tablet tambah darah. Yang mana ada tablet tambah darah? Hah? Siapa yang pernah minum? Ibu hamil, ibu ada minum tablet tambah darah? Ada. Amis ada Bu? Amis. Kebanyakan ibu hamil kan tidak suka. Tapi harus diawasi cara minuman. Pakai buah-buahan atau pisang masuk, kan? Jangan minum pakai kopi dengan teh. Ya, itu menghambat penyerapan untuk pembentukan sel darah merah. Minum tablet tambah darah tidak boleh minum pakai kopi atau teh, ya. Boleh pakai sirup boleh, pakai buah boleh, ya. Sirup marjan apa silakan, ya boleh. Jangan pakai
kopi atau teh menghambat penyerapan pembentukan sel darah merah untuk tubuh. Kemudian kurangnya akses air bersih. Ini ada tadi bilang makanan bergizi mahal. Makanan bergizi mahal. Makanan apa yang mahal? Yang dari kiri tuna, makanya mahal. Buahan apa ibu yang gampang di tempat kita? Yang isi pakai musim. Apa lagi? Durian musim Pak. Durian tahu Pak, tapi hati-hati itu kan panas, biasa bisa kontraksi ya. Kontraksi, panas langsung. Jadi pisang, buah pepaya, jambu ada musim tak jambu pelutuk? Jeruk, rambutan musim. Tapi kalau yang ada boleh. Jangan banyak bilang, itu rambutan kan manis, biasa bikin batuk ya. Karena ini serat-seratnya itu yang bikin batuk. Yang tidak ada musim itu kan bisa pepaya, ya. Apa ini? Jambu pelutuk, jambu merah pula, biji merah itu. Bisa yang tinggi sekali Bu, itu ya, yang merah itu. Tempat kita tuh dibuang-buang, saking banyaknya kan. Ya, itu bijinya bagus. Kemudian akses air bersih yang kurang juga. Sini masih ada yang belum ODF? Yang sudah ODF tanya berapa desa Kak Kades? Pak Sujaiman, nama Sujaiman? Pak Kades, berapa Pak Kades? Ada Sungai 2 Bu. Yang sudah ODF berapa desa Pak? Oh, baru satu. Ini yang mempengaruhi ini juga ya, akses air bersih ini, lingkungan nih, baru mempengaruhi ya. Kesehatan itu, yang mempengaruhi kesehatan itu ada 4 faktor. Faktor pertama adalah faktor lingkungan. Kedua, perilaku. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Yang keempat, keturunan. Itu juga yang mempengaruhi stunting nih. 4 faktor ini ya. Ini salah satunya ini ya. Akses air bersih. Satu dari rumah tangga masih BAB di ruang terbuka. Ini harus tahu ya. Kemudian satu dari rumah tangga belum memiliki akses air minum yang bersih. Masih ada tak yang minum air sungai ada? Ya. Ada kan? WC-nya di sungai, minum air di sungai, sikat gigi di sungai, mandi di sungai. Akhirnya apa? Ibu hamilnya sakit, menjret. Akhirnya gizi yang dimakan itu terpengaruh terhadap pertumbuhan janin. Anak kecil, air bersih dia tidak ada, dikasih minum air yang ada bibit atau kuman penyakit, diare. Habis diare, gizi yang kita kasihkan Bu ke anak itu hanya untuk memperbaiki sel yang rusak, bukan untuk pertumbuhannya lagi, perkembangannya. Karena gizi yang kita kasih, karena dia akan sakit, jadi akhirnya terhambat juga pertumbuhan perkembangannya, ya. Kemudian, kita mengajarkan nih, cuci tangan dengan benar, air bersih yang mengalir. Selama masa pandemi baru kita siapkan tuh tempat cuci tangan. Sebelumnya ada kan? Isi kan? Tapi ini harus ya wajib. Kita harus ajarkan anak-anak cuci tangan dengan air bersih. Diajar. Kalau di rumah misi kan pakai cedok, tapi suruh pakai sabun, cuci tangan sebelum makan. Waktu yang tepat untuk cuci tangan kapan? Sebelum makan, apa lagi? Sudah berpergian, apa lagi? Sebelum tidur. Sebelum apa Pak? Sebelum tidur. Cuci kaki kali no.
benar. Tapi yang diwajibkan paling banyak apa? Sebelum makan, sesudah dari sibuk kan? Sesudah main binatang, sesudah main di bawah di tanah, cungkil, apa lagi? Ya. Cungkil tanah kamu, main di tanah. Kita tak tahu di mana juga banyak cacing nih, burung cacing. Apa aja anaknya kukunya panjang, kukunya panjang. Kau dia nanya, urus anaknya, umatnya kukunya panjang enggak? Dan panjang kita lagi kan? Datang lagi, beri anak makan. Sebelum menyusui harus cuci tangan juga. Ya Bu, ibu ada cuci tangan nggak tadi? Menyusukan anak. Ibu kader. Nah itu dia ya. Kita harus mengajarkan anak cuci tangan. Tadi udah saya sampaikan bahwa kuman masuk ke dalam tubuh. Gizi yang kita kasih untuk anak itu bukan untuk pertumbuhannya lagi, tapi untuk memperbaiki sel yang rusak akibat dia sakit. Ya, makanya kita jaga jangan sampai anak cucu kita sakit sedapat mungkin ya Bu. Oke. Ini untuk Kabupaten Skadau ya. Coba lihat. Kita urutan ke berapa ini? Ke tahun 2021 nih. Hasil survei ini. Status gizi Indonesia ya, survei status gizi Indonesia ini. Skadau ini urutannya ke 1, 2, 3, 4, 5 ke 6 dari 14 kabupaten kota. 26 berapa itu? Jadi kita lokus stunting Bu. Kalau ini lokus stunting. Nanti kita lihat mana sih yang masuk lokus stuntingnya. Ini ada aksi nih, 8 aksi kabupaten yang kami laksanakan nih. Kami sudah laksanakan berapa? Masih tinggal ini aja lagi kegiatan nih. Manajemen data, publikasi data stunting dan review kinerja. Ini pembinaan KPM kemarin udah ada dari Suraya datang KPM. Ada ya Pak Pak Sujai hadir ya. Ini ada Rebu, ini aksinya besar juga kemarin ya. Ini tiga, tapi ini hanya ada 2 pertemuan, 1 pertemuan lagi yang ramai. Kalau ini kami rapat intern ya. Untuk ini rapat internnya antar pengurus atau apa namanya PDS ya, tim penanganan percepatan penurunan stunting Kabupaten Skadau. Kami punya tim di Skadau, termasuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK masuk ya. Dan kami ada beberapa SKPD yang tergabung di situ, itu tim. Kemudian ini jenis kegiatan, udahlah, saya lihatkan dia tidak lama. Ini, Ibu, Bapak Ibu, kita nih ada penanganan komitmen tahun 2021 ya, kemarin oleh PLT Bupati Bapak Franseno ini penanganan komitmen penanganan atau penurunan stunting untuk Skadau dengan pusat ini ya, ini naskah penanganannya nih. Nah ini ada perbuknya, kemudian ada keputusan Bupati tentang ini juga lokus stunting. Nah ini kita. Ini lokus stunting. Nampak ada tuh? Silau. Aku pun silau itu. Apa itu? Oh mah, program Bu. Ada kacamata 4. Kita program. Kita ada 20 lokus stuntingnya, Bapak Ibu. Waktu itu saya ke Sungai Ayak 2, saya sudah serahkan ya Pak kemarin lokus stuntingnya waktu kami di sini. Ini ada Prongkan, ada Angkersik, ada Timpu, Konis Tekang, Sungai Ringin, Munggu, Landau Poda, Sungai Ayak 1, Entabu, Semadu, Sungai Ayak 2, Kapal Pulau, Tembaga, Batu Pahat, Lebah Beringin, Landau Apit, Nangan
Kenanak dan Sungai Lawa. Punya kita tuh berapa ya? Desa, berapa itu? Baca tuh, berapa desa tuh? Bukan. Ini kan 20 keseluruhan kabupaten. Yang untuk Sungai Ayak berapa nih? Sungai Ayak 1, Entabu, Semadu, Sungai Ayak 2, dan Tapang. Ada 5 Kak kita yang lokus stunting di sini ya. Untuk sekadar Rintang Hilir ada 5. Lanjut. Ini foto-foto kami. Ini TPPS, rapat pembentukan tim penanganan atau penurunan stunting di Kabupaten Skadau. Ini kami lagi rapat ya. Oke. Nah ini ada ibu ketua tim penggerak PKK ini hadir ya. Lanjut. Banyak. Nah ini rembuk. Ini kegiatan rembuk stunting. Pak Jumadi juga hadir ya Pak ya? Hadir tak? Nah absen beliau nih. Ada kali? Ada. Saking banyaknya rapat Pak Kadis lupa pertemuan apa nih katanya kan? Sibuk kami semua Bu. Ini dah data-data. Ini sampai Agustus nih, sampai Agustus. Ya, kita lanjut loh. Yang terlama nanti habis waktu kasih. Ini per Agustus nih untuk Kabupaten Skadau masih 25,11% dari total yang diukur nih. Yang diukur baru 48%. Tapi stunting kita nih ada 25,11%. Ini persentase ya Bu, masih tinggi. Harapan kita nih sampai ke sektor turun nih ya. Karena yang diukur baru sekian. Dari sasaran segini yang diukur baru ini 8 ribuan. Dari 18 ribu ya. Pengiputan masih diukur-ukur di sini. Posyandu ada ukur? Masih. Ini. Nah ini. Ini untuk Sungayak nih ya. Nah, ini desa Sungayak nih. Ada 9 desa ya Pak ya. Ini khusus untuk Sungayak nih. Masih 28,5 nih ya, 28,5%. Dari sasaran yang diukur, ini jumlah sudah diukur. Oh ini 2021 nih ya, 2021 segini, 32,68. Ini untuk 2022 sampai Agustus 28,5%. Harapan kita dari ini akan turun lagi dari 28 nih. Tahun lalu kan ini nih, semuanya yang ditangkil ya. Tapi jangan manipulasi data ya Bapak Ibu, kasihan masyarakatnya nanti. Padahal anak itu stunting. Oh aku ukur supaya tidak nampak stunting, bilang tinggi aja. Boleh nggak? Boleh Bu, kasihan anak ya. Nanti tidak dapat perhatian dia. Itu nanti kan dikunjungi yang stunting. Ternyata ada anak yang stunting. Oh udah dibilang bukan dia tidak stunting katanya. Orang kesehatan bilang stunting. Akhirnya dia dilewatkan. Kan kasihan kan? Padahal dia perlu gitu. Jadi tidak boleh manipulasi data. Tidak boleh bohong-bohong ya. Nah ini strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Skadau. Terdapat 5 pilar. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah daerah. Pemerintah kecamatan dan desa. Jadi dari pemerintah daerah, kecamatan, desa itu harus komitmen ya. Jadi sama-sama, jangan hanya pemerintah daerah bilang berkoar-koar kami dengan ketua. Penanganan stunting ya harus ini. Tapi di desa sama kecamatan, cuek bebek umpamanya. Bisa nggak? Turunkan stunting? Nggak bisa kan? Harus kerjasama. Nah ini bapak-bapak saya bersyukur mau hadir di sini. Pak Desa ya, Pak Dusun ya, Pak Dusun. Ini yang kedua peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini masyarakat diedukasi nih diajar ya.
Peningkatan kompetensi spesifik dan kompetensi sensitif pemerintah daerah, kecamatan, dan desa. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi, Bapak Ibu kan pernah pemanjang tangan untuk desa, untuk masyarakat. Pak Kadus pemanjang tangan dari pemerintah daerah, ya, dari kecamatan di pemerintah daerah. Jadi dia berjenjang. Ibu-ibu kader di ujung tombak nih, ya, yang selalu dekat dengan masyarakat. Kan ibu kader duluan kan, yang mengumpulkan ibu untuk posyandu sampai. Ibu kader kan, ini dia ujung tombak. Oke, kemudian penguatan dan pengembangan sistem data informasi riset dan inovasi. Nah ini rencana aksi Bapak Ibu, rencana aksi penurunan stunting, pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Ibu hamil kek apa Bu? Kronis artinya lah kurang berapa senti Bu dibilang kek? 23,5 ya. Kalian harus tahu ya. Kemudian pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil. Bapak Ibu, jadi untuk penanganan stunting sekarang dari anak remaja ya Bapak-bapak kita memberikan TPD. Di sekolahan kita kerjasama. Tablet tambah darah. Kemudian pemberian vitamin A pada anak balita, mendorong pemberian ASI inklusif. Bu, anaknya umur berapa Bu? 2 tahun. Ibu memberikan di ASI inklusif sampai umur berapa? ASI jauh. Sampai berapa bulan? Umur berapa bulan ibu kasih makanan tambahan? Oh, 9 bulan. 6 bulan Bu. Tapi mungkin memang ibu begitu ya, 9 bulan baru kasih makanan tambahan. Itulah kurang Bu ya. Jadi ibu kalian nanti harus paham ya. Balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Kalau ada yang gizi buruk cepat dilaporkan ya ke puskesmas supaya cepat mendapat penanganan. Balita dipantau tumbuh kembangnya. Kalau bertumbuh itu bagaimana? Kayak apa? Setelah berkembang? Berkembang ke samping, tumbuh ke atas saja. Kalau bertumbuh itu dia memang ke atas. Kalau berkembang jadi sejarah fisik mental ya, otak juga. Jadi katanya melebar katanya itu istilahnya ya. Kemudian balita memperoleh imunisasi dasar lengkap. Kemudian periksa KB pada anak remaja putri. Kami hari Rabu yang lalu kami ada aksi gizi bersama anak-anak SMP, SNPK di Skadal sama SMU. Nah, di situ memberikan senam dulu paginya, habis itu memberikan makanan tambahan berupa kacang hijau dimasak. Kemudian anak-anak disuruh bawa bekal semua. Habis senam kita duduk makan bersama. Snack bersama, ada yang sarapan lah ya. Habis itu yang cewek itu dikasih tablet tambah darah. Jadi minum bersama di situ. Setelah itu ada pemeriksaan hemoglobin HB untuk anak-anak remaja ceweknya. Ada. Kita adakan tanggal kemarin. Jadi ada langsung Zoom lagi dengan orang kementerian karena itu aksi bersamaan untuk seluruh kabupaten. Ada Zoom. Lanjut. Oke. Ini materinya udah. Kemudian sedikit lagi saya lihatkan yang satu tadi. Ini panjang ya, tapi saya tidak banyak berikan. Ini pemantauan pertumbuhan. Ini pakai dacin, di sini masih pakai dacin? Pakai apa? Yang digital. Oke, digital hati-hati ya ukurnya dulu. Takutnya error. Jangan sampai error ya. Dicek dulu.
Kalau ini tidak dikalibrasi juga bisa berubah ini kacang ini kan. Ini pengaruh kainnya juga. Apalagi waktu masa pandemi disuruh bawa kain masing-masing. Ada yang bawa kainnya yang berat, kan? Jadi kita harus cocokkan. Ada sempat suruh bawa kain. Nah, saya kan waktu itu ke sini. Lihat kan masa pandemi itu. Nah ini dasar pemikiran dari pertumbuhan anak di usia balita. Ini yang masa paling rawan nih ya, dari bayi. Nah, kita melihat perkembangannya. Kalau di sini terpenuhi gizinya nih, mulai dari bayi sampai 6 bulan itu ASI eksklusif. Kemudian dari 6 bulan sampai 2 tahun itu sudah mulai makanan tambahan. Tapi dia berjenjang, ada yang dikasih bubur sari, bubur nasi tim kan. Siapa yang pernah pelatihan PMBA jadi? Sudah ada? Belum? Belum ya Pak ya? Nanti Pak Kades, nanti kita pelatihan PMBA, Bapak anggarkan saja ya, kami bantu nanti. PMBA depan ya. Tepuk tangan untuk Pak Kades dan Kades semangat. Ya. PMBA itu pemberian makanan untuk bayi dan balita ya. Itu perlu penting sekali ya. Ini coba lihat gizi yang tidak terkendali, yang tidak terpenuhi dalam pertumbuhan periode pusat ya, ini yang masih rawan ini. Kalau enggak bisa jadi terjadi seperti ini, nih gizi kurang, gizi buruk itu, ya. Nah, jadi kita perlu memantau pertumbuhan kayak ini nih. Jadi kita memantau pertumbuhan anak itu kan dari berat badan ya, untuk lihat dia gizi kurang atau enggak. Berarti berat badan menurun yang untuk melihat dia stunting itu tinggi badan menurun. Apa itu pemantauan pertumbuhan? Nah, ini penilaian secara teratur dengan menggunakan tolak ukur tertentu. Kemudian perubahan ukuran besar jumlah dimensi pada tingkat sel, organ, tubuh maupun individu. Ini pertumbuhan. Kalau ini pemantauan pertumbuhannya pakai ini ya, tolak ukur kita ukur. Ini hasilnya pertumbuhan. Ada pertumbuhannya ya. Sel, organ ya pada anak. Bersifat kuantitatif dapat diukur satuan berat, gram, kilo. Kalau panjang itu pakai senti, ya, pakai sentimeter. Kalau di atas 100 senti, saya mau nanya. Dibilang 1 meter itu berapa senti? Hah? 100 senti itu 1 meter. Oke, jadi pemantauan pertumbuhan kegiatan dilakukan secara terus-menerus dan teratur untuk mengetahui kondisi kemajuan atau kegagalan suatu proses pertumbuhan anak dengan menggunakan parameter atau tolak ukur tertentu. Parameter misalnya KMS. Jadi anak-anak itu harusnya setiap bulan datang sampai usia 5 tahun tetap ditimbang, diukur. Tapi anak-anak kalau punya kita tuh selesai umur 9 bulan datang lagi enggak? Datang. Bagus kalau datang. Kalau enggak datang harus dijemput. Betul Ibu, benar. Harus dikunjungi ya. Sweeping. Kebanyakan sebelum ini stunting kan enggak gencar itu. Ada mulai gencar dari pemerintah daerah dan mulai menekankan ini. Baru mulai sekarang. Depot S dulu turun rendah Bapak Ibu. Depot S tahu kan? Ibu Kader? Jumlah balita yang ada di wilayah dengan yang datang untuk timbang sangat rendah untuk Kabupaten Skadar. Karena yang sudah imunisasi sampai campak umur 9 bulan sudah tidak datang lagi, hilang cerita. Benar? Ya? Semoga ini kita kunjungi ya. Ciri pertumbuhan yang benar, kita melihat yang sehat. Jadi dia makin bertambah usia itu tambah tinggi.
Ini ada ukurannya. Kalau saya sebut begini aja itu tidak paham. Tapi cara untuk menentukannya adalah dengan parameter tadi dibilang diukur di KIS. Di KIS di belakang buku kita saja. Bapak Ibu, Ibu kader, ini kalau ini kan itu KIS. Ini KIS untuk siapa nih? Perempuan. Yang untuk cowok mana apa? Ini untuk cowok. Ini untuk KIS untuk berat badan. Kemudian yang di belakang, nah, mana ada ibu-ibu di sini? Ada. Semua ibu kader sudah paham cara pengisian. Nanti kita ukur belajar dengan teman-teman kami juga ya. Kita bersama. Jadi saya tidak banyak materi, saya banyak praktekkan. Setuju? Karena Bapak Ibu sudah paham tentang stunting. Bagaimana caranya supaya stunting diturunkan dengan cara-cara seperti tadi ya, yang saya sampaikan. Supaya ibu nggak stunting untuk bayinya. Jadi mulai dari masa remaja. Masa remaja anak itu tidak boleh kurang gizi. Anak remaja cewek kan sekarang banyak jaga body kan, nggak mau makan, takut gemuk. Boleh makan, tapi kan kita atur harus seorang olahraga kalau aku tuh jadi pemula dia ya. Nah itu kemudian boleh makan. Ada yang boleh makan aja? Sakit. Selain itu yang paling mempengaruhi anak remaja yang menyebabkan dia kurang darah itu apa? Kurang tidur. Apa? Kurang tidur. Satu hal lagi. Apa? Apa bu? Hah? Menstruasi itu paling penting. Tiap-tiap bulan mengeluarkan darah itu, ya, itu menyebabkan dia anemi. Nah, gizi itu harus disupport terus. Jadi kalau kita tambah darah anak seminggu sekali, ya, seminggu sekali 1 tablet. Itu di sekolahan. Di sini sudah ada dokter Rosi untuk sekolahan. Sudah ada ya. Untuk anak remaja tiap minggu 1 tablet untuk anak cewek. Nah, ini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, faktor lingkungan. Ini udah saya banyak sampaikan tadi, ini nggak usah lewat. Nah ini pembantuan pertumbuhan kita dulu kan pakai gajin, kan? Nah ini satu lagi, ini anak tubuh normal dan anak tubuh terganggu. Waktu lahir, ini berat badannya ini sama nih. Makin bulan masih sama. Akhirnya yang ini keluar. Ini maksudnya apa bu? Nah, ini yang terganggu pertumbuhannya. Dia lahirnya sama ini, ya. Yang ini dengan gizi yang terpenuhi dia tetap main. Yang ini malah itu dia namanya stunting. Gizi yang kurang mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan. Mungkin itu saja. Ini masih banyak sebenarnya, tapi dasarnya sudah saya sampaikan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sudah paham. Paham Pak stunting Pak? Nah, paham. Penyebabnya apa Pak? Kurang gizi. Di mana cara kita memberikan gizi Pak untuk anak? Penyuluhan. Ibu ada penyuluhan kan? Nah, penyuluhannya tadi kan katanya faktornya itu makanan bergizi itu mahal. Bohong bu. Kalau yang dari luar mahal. Brokoli mahal nggak? Wortel? Wortel nggak juga kan? Sekarang udah pasaran wortel. Nah, yang bisa gantikan wortel rupanya apa? Ubi rambat, betul bu. Apa lagi? Labu kuning, betul bu. Itu dia. Jadi sayur yang belakang kita pakai labu kuning itu gizinya tinggi kandungannya ya. Ikan susah dapat enggak di sini? Masih di sini. Nah, janganlah kita nih promosikan yang enggak dari ibu-ibu. Bu, mana
nggak mahal, suruh lah beli itu ikan apa yang mahal deh? Salmon. Oh, gizinya bagus untuk anak katanya. Mesti ibu tuh pulang ke rumah. Saya nanya lagi ya nanti. Oh Pak, kata ibunya. Tadi bidan sana pada katanya. Ikan yang paling bagus itu salmon untuk anak. Belilah Pak, isi duit Bu katanya. Ngapain? Katanya untuk pertemuan anak di gang isi duit. Kan kasihan sekali lu Bapak Ibu bagi di rumah. Jadi jangan promosikan yang mahal-mahal. Ikan nila bagus, ikan lele bagus, ya. Ikan laut. Ya. Jadi cari yang ada Mbak, jangan yang isi ya, jangan cari yang enggak. Itu ikan kita banyak di sini. Ikan sepat, ikan gabus semua, sepat dan gabus semua apa Ibu? Ya, oke. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi saya untuk kita secara teorinya, ya. Nanti kita praktek. Dan namun sebelum kita masuk ke dalam praktek, apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Silakan Bapak. Ya Bapak Ibu. Ini Bu, tadi kan yang di poin rencana aksi penurunan stunting itu kan ada poin yang keempat itu meningkatkan pemberian ASI ibu atau ASI itu. Pertanyaan saya, apakah susu yang dijual di toko itu bagus atau tidak untuk stunting? Mencegah. Kadang-kadang kan ada ibu-ibu yang apa katanya tidak ada air susu atau mana gitu. Ya, betul. Kasih pertanyaan, tepuk tangan dulu lah. Ya, semangat. Bapak masih punya. Persiapan no. Bagus. Hebat Bapak ini ya. Bukan Bapak abang lah. Tapi sudah ada calon ya Pak. Ya. Jangan dicarikan Pak, nanti tidak cocok susah. Biar dia cari sendiri. Ini, ya. Air Bapak, abang. Air susu ibu itu semahal apapun yang ada di dunia ini yang diciptakan manusia itu tidak ada yang sama nilainya dengan yang diberikan dari atas. Itu sudah penelitian Pak, penelitian ya untuk kita semua, tidak ada yang bisa memenuhi gizi sesuai dengan air susu ibunya. Ya. Kemudian setelah 6 bulan ke atas itu baru boleh kita kasih. Jadi 6 bulan ke bawah itu kita cukup kasih air susu emaknya aja. Itu ceritanya. Untuk mencegah supaya air susunya lancar, ibu makanya dari hamil itu harus perawatan payudara. Perawatan payudara. Di atas 7 bulan baru boleh ya perawatan payudara. Kalau masih di bawah 7 bulan, perawatan payudara tahu? Nah, itu diurut supaya nanti nyusukan tuh putihnya tidak lecet emaknya kan. Dari umur 7 bulan lah ya. Kalau masih kecil tidak usah dulu. Kenapa? Kalau kita merangsang putih susu itu bisa pengaruh ke kontraksi rahim. Nanti bisa lahir bayinya prematur. Ya. Kemudian supaya air susunya ada, itu banyak juga pengaruhi faktornya Bang. Jadi bukan hanya gizinya, tapi ini psikis seorang ibu. Ibu yang stres bisa juga. Yang dibilang saluran air susu tersumbat itu mungkin 1 dari 100. Ya. Tapi itu kita mau lihat lagi faktornya disebabkan oleh apa? Selain makanan, kesehatan ibu, ini yang paling penting juga. Dia sudah meyakini bahwa dulu mak tua tidak ada memberikan susu kepada anaknya katanya.
mungkin untuk keturunan katanya. Ada tuh, akhirnya dia ragu, takut, khawatir, tidak memberikan tidak yakin. Itu bisa mempengaruhi psikis, ya, bisa mempengaruhi. Jadi selain kesehatan ibu, gizinya, ibu hamil ya, perawatan payudaranya, psikisnya juga. Dukungan suami, dukungan keluarga itu penting untuk seorang ibu yang akan melahirkan dan menyusukan. Jangan anak-anak bayi yang lahir itu disuruh neneknya yang ngasuh. Zaman dulu lain no, Bu. Umur bayi lahir dikasihkan apa namanya itu ya, pernah kejadian nih di Skadal di daerah Ensali kalau salah, saya masih tugas puskesmas dari Trans ya, bayinya lahir bukan kayak tadi lagi kelapa, nggak tahu kan, dia kelapa tuh diberikan ke bayinya, nggak tahu juga Bu, itu tradisi katanya. Akhirnya ini anaknya belum bisa nelan, bayinya sianosis nyobat meninggal. Kemudian ada juga yang memberikan madu. Anak bayi lahir pernah dengan dikasih madu? Sering kan? Ini pernah kejadian. Saya menolong melahirkan ini di Nangamahal. Waktu itu saya tugas di Nangamahal. Ini kampung ibu ketua di Nangamahal. Kami sama di Nangamahal. Itu ada ibu itu melahirkan. Begitu lahir, udah saya tunggu sekitar 2 jam setelah lahir kan lihat perdarahannya. Itu melahirkan di rumah. Sekarang nggak boleh di rumah lagi ya. Dulu kan belum siap, semua masih di rumah. Saya baru keluar dari mau pulang nih, dan 2 jam di situ. Lalu suami ibu itu teriak, Mubina, tolong. Saya kaget. Kan tadi bagus. Saya lagi tunggu suami itu jemput. Dipanggil Mubina, tolong. Kenapa pulang? Tahu nggak kenapa? Bayinya itu dikasih madu kental oleh neneknya. Susah bernafas lah, kental. Jangan, karena anak kecil kita minum yang kental yang bisa sedap kan? Nyangkut kemana gitu Pak? Itu nggak boleh ya. Jadi bayi lahir harus diturunkan ke dada ibu. Jadi mulai dari lahir sudah ditempelkan ke dada maknya. Tidak usah dilap tangan bayinya tuh. Tidak ada bidan kampung lagi. Ini sini masih banyak bidan kampung yang nolong saya dengar kan? Ya Bu Rosi, masih banyak sekali ini. Ada yang somak masih dari puskesmas, beranak dipanggil dukun, beranak panggil dukun. Sedih saya lihat Pak. Banyak. Kemudian biarkan bayinya terungkup di dada maknya nggak usah pakai bra. Jadi nempel di dada maknya. Nanti dia pandai cari 1 jam biasa kita perhatikan, pandai dia nyari ibu, tapi bayinya ditutup, boleh kasih topi atau ditutup punggungnya dengan kain, merangkak dia cari untuk susu itu juga merangsang putih susu, mamanya untuk keluarkan air susu, merangsang juga untuk rahimnya supaya tidak perdarahan. Itu gunanya ASI inklusif IMD ya, inisiasi menyusu dini. Itu untungnya. Apa lagi? Udah? Gitu Bang? Ya? Ya? Nah, itu bukan ASI namanya Bang. Itu formula. Itu semahal apapun tidak ada yang bisa menyamai gizinya. Itu ada yang lemaknya tinggi, ada yang gulanya tinggi. Makanya anak-anak itu biasa kan ada yang mencret kan? Karena tak tahan. Tapi ada juga yang, Bu, ngapain mau anakku minum ASI, ngapain kita mencret, katanya kan? Ada yang nanya, ngapain kita mencret? Makan cabai banyak. Apa yang kita makan itu lewat air susu ke bayi. Pernah nggak lihat kita makan sayur hijau, bayi itu jadi anak hijau? Pernah kan? Saya lihat, karena saya menyusukan anakku pertama, kita makan sayur hijau, kotorannya jadi hijau. Nah gitu. Jadi apa yang kita makan itu untuk janin kita, untuk anak kita. Itu ya Bang ya. Jadi tidak ada formula yang menyamai semahal apapun. Ada orang bangga, Bang
susu anakku tuh mahal katanya 2 triliun, tak kayak dia yang mahal. Pakai susu formula. Coba kalau kita kasih malam-malam nggak perlu dong kita tapi hati-hati ya Bu, masih bayi jangan kemarin loh, limpah nanti tidak dapat pula. Hati-hati ajari ibunya ya. Udah Bang? Nah, siap ya Bang ya? Siap. Silakan. Ada tanya gitu. Ayo Pak Sucai. Saya jawab, saya tidak bisa jawab. Selamat siang dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martin dan bertugas sebagai kepala PAUD dan juga mengajar di salah satu sekolah SD Kesopan Senayan. Dalam kesempatan ini ada yang menarik yang disampaikan Ibu tadi. Jadi memang stunting itu memang kita atasi dengan melakukan gizi baik ya. Jadi dalam kesempatan ini ada beberapa proses yang kita lakukan, Bu. Jadi khususnya di anak PAUD. Jadi sebelum kita masuk kepada tahap pendaftaran dan sebagainya, memang kita melewati seperti ukur berat badan dan timbang badan itu memang tinggi badan juga kita ukur ya. Itu salah satu syarat masuk menjadi siswa baru. Nah, setelah berjalan juga kita melakukan penimbangan secara rutin dalam 6 bulan ataupun 3 bulan. Dari PAUD juga teliti kita buat penimbangan dan sampai tingkat SD juga secara rutin kita melakukan penimbangan. Namun setelah terjadi pada kita melaksanakan kegiatan, kita hanya menulis data anak ini berat ini sekian, tinggi ini anak ini sekian. Namun kita tidak mampu untuk mengetahui pola kesehatan daripada anak tersebut, ya. Juga ada terjadi pada anak PAUD kami juga yang tinggi badannya sangat rendah, ya. Mungkin dikatakan pendek, tetapi kita tidak tahu keadaan bahwa nyatanya anak itu sehat secara baik, mengikuti pelajaran dan sebagainya ya. Jadi tidak bisa menjadi ukuran kita untuk menilai anak tersebut. Namun kami di sini ingin menanyakan kepada Ibu, apakah setelah kita menemukan ciri-ciri anak yang dalam berat badan, mungkin dia turun, ketika di bulan ini kita menimbang anak itu 15 kilo, di bulan depan dia cenderung turun menjadi 14 kilo setengah misalnya. Jadi langkah yang kami buat, apa kami perlu meneruskan laporan ini kepada pergabungan dengan pihak puskesmas ataupun hanya kami membuat data. Datanya sangat akurat, Bu ya. Setelah kami timbang lewat anak-anak ini, kita pun masukkan ke data Dapodik. Jadi siswa ini kan ada Dapodik, ada NIS dan lain sebagainya. Jadi sudah terinci nama anak ini dengan nomor identitas pelajar ini, dia terekam itu berapa berat badan, tinggi badannya dengan secara rutin. Jadi dalam kesempatan ini adakah langkah yang perlu kita lakukan setelah kita menemukan anak-anak yang khusus di usia dini, Bu ya. Mungkin itu yang agak rentan kalau di SD. Jadi jarang anak-anak itu, mungkin dia ketika sakit agak menurun, tapi ketika sudah sembuh dia akan berbeda timbangan dan ya berat badan yang menjadi ukuran juga. Itu ya Bu ya. Dengan sebabnya itu kami bertanya langkah apa yang perlu kami lakukan setelah kami menemukan daripada anak-anak itu dengan bersendiri yang disampaikan pada Ibu narasumber dan kesempatan ini. Atas perhatian dan waktu kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Martin ya. Bagus sekali pertanyaannya nih. Kita kasih aplaus dulu. Ini yang saya penting ya, perlu sekali. Bapak PAUD ya Pak ya. Sekarang ini kebetulan kami juga anggota PAUD. Ibu ketua juga ketua PAUD-nya.
kita perlu PAUD bekerja sama dengan puskesmas yang namanya HI ya, POT HI, belum kan? Nah, betul sekali Pak, ini kebetulan kepala puskesmas ada di sini, ini kebetulan, bukan kebetulan memang benar Bu ya. POT HI itu memang pengukuran itu harus bekerja sama dengan puskesmas Pak, nggak bisa sendiri itu. Jadi tiap bulan itu orang puskesmas harus datang sebaiknya Bu ya waktu pengukuran itu. Kemudian kalau memang ada terjadi penyimpangan itu wajib melaporkan. Kalau memang Bapak aja yang mengukur kan, itu harus dilapor Pak ke puskesmas. Nanti intervensinya itu harus cepat diintervensi Pak. Apalagi kalau dia berat badannya kok jadi turun terus, kita takutnya kan dia sakit ya. Kemudian memang terjadi penyimpangan dari pertumbuhan perkembangan anak itu, kita wajib intervensi dan melapor kepala puskesmas. Mungkin ini ada tanggapan, saya berikan kesempatan pada Dr. Rosi ya. Ini kebetulan memang kita harus gerakan sekarang tahun HI, Bu. Tahun HI. Holistik integrasi, jadi kerjasama ya. Terima kasih. Untuk saat ini memang belum ada ya Pak ya, belum ada. Memang terus terang saya bilang bahwa untuk PAUD memang belum ada yang selama ini kita jalankan. Memang penjaringan ke SD. Ke PAUD memang belum ada. Nanti memang bisa kita follow up ya. Kita nanti lihat celahnya di mana. Apakah bisa dialokasikan dari dana POK kita untuk kegiatan tersebut, atau mungkin nanti kita yang pasti nanti kita komunikasikan dulu di dalam ya Pak ya. Kalau memang ada kegiatan itu dan harus dilaksanakan, kami sih siap, pada dasarnya siap melaksanakan, gitu kan. Yang penting ada apa ya? Ada juga kerjasama dari pihak PAUD-nya. Ya. Jadi kalau PAUD-nya siap, kami turun. Kapan waktunya, saya belum bisa katakan kapan, ya. Karena kita mau juga koordinasi juga di internal dulu. Ya. Itu aja. Ya. Mungkin ada dari ketua, Ibu nih ketua PAUD ya. Ibu ketua itu. Baik, terima kasih Pak Kades juga mungkin nanti mana Pak Kades ada. Baik, terima kasih juga Pak Kades juga harus mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh Bapak selaku pengelola PAUD. Saya mau tanya, Bapak PAUD desa apa PAUD mandiri Pak? PAUD desa. PAUD desa, miliknya Pak Kades ya Pak ya? Nah, baik, terima kasih. Jadi sekarang kita memang pada saat ini dengan penanganan stunting kita memang diharapkan menjadi PAUD HI. PAUD HI itu artinya ada 5 layanan di situ. Pendidikan sudah pasti Pak ya? Pendidikan pasti. Layanan keamanan pasti. Layanan kesehatan. Ya, layanan BKB, Bina Keluarga Balita. Nah, jadi layanan itu semuanya masuk pada PAUD-PAUD, terutama PAUD desa. Mungkin itu yang mau kita garap saat ini. Karena target untuk dinas pendidikan capaian di tahun 2024 itu 80% PAUD kita adalah PAUD HI. Jadi yang Bapak miliki sekarang layanan pendidikan mungkin sudah bagus. Jadi layanan posyandunya yang belum masuk. Jadi mungkin Bapak bisa minta dijadwalkan untuk pengukuran ataupun posyandu di PAUD Bapak, sampaikan ke Ibu Dokter ya selaku koordinator puskesmas Belitang Hilir, untuk misalnya 1 bulan sekali minta tolong dokter cek anak-anak di sini ya. Jadi jadwalkan Pak ya, jadwalkan untuk minta tolong dokter ataupun pada saat posyandu di desa anak-anaknya semua dibawa ke posyandu. Kita istirahat dulu untuk proses pembelajaran, kita datang dulu ke posyandu. Jadi seperti itu. Dan ada layanan Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita itu di sini Pak Kades apa sudah ada kader BKB Pak Kades? Sudah ada? Sudah ada kader BKB. Jadi kader BKB itu seperti ini Pak. Ketika anak-anak kita sekolah ataupun mengikuti kegiatan posyandu, orang tuanya mengikuti kelas belajar juga. Itu Bina Keluarga Balita. Jadi disitulah ketika misalnya kita melihat bahwa anak kita kurang gizi, orang tuanya diberikan penyuluhan. Jadi layanan itu harus juga masuk pada PAUD-PAUD. Jadi seperti itu Pak ya. Dan Pak Kades, jika semua layanan itu sudah masuk di PAUD Bapak, tolong buat SK. Jika layanan itu sudah masuk semua, buat SK bahwa menyatakan bahwa PAUD yang ada di Desa Sungai Ayak 2 ini adalah PAUD HI.
Itu haknya kepala desa untuk memberikan SK. Jadi bisa kita rekap bahwa PAUD ini sudah masuk dalam PAUD HI, 5 layanan itu sudah masuk, dan salah satu upaya kita dalam penurunan stunting. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Ketua sama Bu Dokter sudah memberikan penjelasan. Bagaimana Bapak? Ya. Baik Bapak. Ada lagi? Satu lagi tadi saya lihat. Tidak ada lagi? Ibu-ibu lah tanya nih, masa Bapak ada? Ada? Silakan. Habis ini kita langsung ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jasma Fitri, saya perwakilan dari kader Persatuan. Jadi Bu, saya mau nanya tentang anak yang prematur. Itu cara penanganannya gimana Bu? Karena kebanyakan kami udah 3 kali kader Posyandu nemu anak yang kembar, lahirnya prematur, dan tuh selalu di BGM atau biasanya garis kuning. Ini cara penanganannya gimana Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fitri. Bayi prematur nih Bu Rosi, lahir dengan siapa? Lahir di mana? Mungkin Dr. Rosi tahu pasien yang prematur kalian kembar. Berapa kilo sekarang? Berapa kilo? Berapa umurnya? Nah, sekarang? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Dia kembar. Ya, 1 tahun lebih umurnya. Nah, keluhannya apa tadi? Garis kuning itu Bu. Nah, itu dia. Prematur lahirnya kan kecil. Seharusnya waktu dia lahir itu kan memang sudah namanya berat badannya masih pendek juga. Tinggi badannya pasti pendek juga. Ya, itu salah satu memang penyebab bisa stunting kalau prematur ya. Jadi memang perlu perawatan yang maksimal. Namanya prematur yang berarti ya. Jadi memang harus perawatan maksimal. Ada juga yang prematur dengan perawatan yang maksimal, dia bisa jadi besar anaknya, ya maksimal dengan ASI yang cukup. Ini kembar itu juga mempengaruhi kali ya asupannya. Mungkin pernah ke ini ya konsultasi sama Rosi, dokter. Ibu tahu kan yang prematur katanya? Sebenarnya prinsipnya gini Bu, prematur itu kan sebenarnya masih kurang bulan ya. Jadi kalau istilahnya prematur berarti sekarang kalau istilah kami artinya kurang bulan. Jadi kalau kurang dari 37 minggu kita katakan bahwa seorang anak dilahirkan kurang bulan. Nah, jadi kalau yang namanya cukup bulan itu dari 37 minggu sampai 42 minggu. Jadi kalau kurang dari 37 minggu kita katakannya tetap prematur. Nah, kalau kurang bulan, apa yang menjadi kendala? Kan selain berat badannya biasanya kurang, gitu kan ya. Biasanya juga fungsi paru juga biasanya kurang. Makanya anak-anak yang kurang daripada lahir bukan dari kurang bulan, cenderung biasanya ada gangguan pernapasan. Nah, itu juga salah satu kendala kenapa anak-anak prematur akhirnya banyak juga yang menderita infeksi paru. Prinsipnya gini aja Ibu, berat badan lahir berapapun dikalikan 3 itu bisa dipakar menjadi 1 tahun. Artinya kalau anak 1 tahun 3 kali berat badan lahirnya. Kalau berat badan lahirnya misalnya 2 kilo, jadi kalau anak itu lahir misalnya setahun dulu, setahun dia 6 kilo, ya sebenarnya kita nggak bisa bilang juga bahwa anak itu gizinya buruk, gitu kan? Nah, sebenarnya itu kalau itu bahasa mudahnya 3 kali saja, gitu kan? Kalau bayinya lahirnya misalnya 2,8 dikali 3 saja, gitu kan? Kali 3 berarti kurang lebih 8,4 ya, gitu. Jadi kalau bayinya 8,4, apakah dia misalnya kurang? Ya kita nggak juga berpatokan pada kadar itu juga, gitu. Tidak. Ikut saja seperti itu Bu. Tapi dengan juga perhatikan perkembangannya gitu loh. Jadi kalau misalnya anak setahun harus sudah bisa apa, gitu. Nah itu juga yang jadi pemantauan ibu-ibu kadar, gitu kan. Bukan sekedar berat badannya yang naik, bukan sekedar tinggi badannya yang naik, tapi juga perkembangan itu yang adalah yang lebih penting. Jadi kalau misalnya nanti umurnya setahun, misalnya lahirnya 2 kilo, terus 6 kilo pada umur tahun, tapi dia belum bisa apa-apa, dulu pun nggak bisa, gitu ya. Itu lain lagi tuh. Kalau itu berarti memang bayinya memang bukan hanya
prematur, tapi juga mengalami gagal perkembangan. Nah, pada umur itu ibu masih bisa intervensi sebenarnya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau belum 2 tahun boleh intervensi, memang wajib intervensi supaya apa? Supaya tidak menjadi stunting. Yang seperti tadi Bu Sumini bilang, Sungainya ini 28% cukup besar loh, 28,05. Artinya ada 28 anak yang kita ukur dari 100 anak, gitu ya, yang diduga stunting. Kita masih bilang bisa diduga. Kenapa kita bisa bilang diduga? Karena tidak semua anak yang kita ukur itu umurnya lebih dari 2 tahun kan? Ada juga bayi-bayi yang kita ukurnya kurang dari 2 tahun. Jadi kalau suatu saat setelah umurnya 2 tahun dia menjadi tidak mengalami perkembangan, segitu-gitu aja tingginya, segitu-gitu aja misalnya bobotnya, tapi misalnya juga kecerdasannya juga tidak bertambah ya. Kalau walau mungkin saja gitu nanti memang akan lebih besar. Itu aja Bu mungkin patokannya, perkembangannya harus jadi panduan. Jangan juga kita terlalu patok pada berat badan dan tinggi badan. Ya. Suatu saat kita akan mendapatkan generasi yang lebih baik kali ya, kalau kita memang bisa bekerja sama dengan baik. Kalau memang mau konsultasi, boleh Bu, gitu kan, gratis kok. Nanti datang aja ke puskesmas atau memang boleh mau minta saya sekali datang gitu kan kemana. Saya sih dengan senang hati boleh kan ya. Selama ini kita keliling kemana-mana pun nggak ada masalah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih penjelasan dari Rosi. Sudah ya, bisa dipahami. Tapi penyebab stunting salah satunya itu adalah bayi prematur. Secara penurunan tinggi badan itu biasanya pendek. Tapi ada juga yang tinggi, sama dengan seperti ini yang saya bilang nih. Akhirnya sama, tapi nanti ada yang turun. Yang normal aja bisa terjadi, apalagi yang prematur. Namanya prematur secara fisik yang di dalam organ-organ belum lengkap ya. Makanya perlu diintervensi dengan ASEA Plus, ASEA cukup itu ya. Itu tidak menutup kemungkinan anak yang prematur itu dapat bertumbuh dengan normal. Karena saya sudah banyak melihat anak prematur, akhirnya dia bertumbuh dan baik dia. Ya. Jadi perlu diintervensi gizi karena dia prematur, sesudah lahir harus kita intervensi. Perawatan yang baik ya akan memperbaiki gizinya. Kan gitu ya terus ya. Baik, cukup ya? Cukup Udah? ya? Cukup. Nah, sekarang ini kawan-kawan kita akan membantu cara pengukuran yang benar supaya Pak Kadesnya nggak pusing nanti. Ini gimana ini caranya Sungai Ayak dua nih kok banyak stunting. Ternyata setelah ditinjau ulang banyak yang salah ukur. Selama ini yang ukur siapa? Pada kan? Nah, laporkan ke tenaga kesehatan untuk merekatkan itu ya. Jadi saya tidak menyalahkan Bapak Ibu selama ini. Kita hanya sekarang untuk memperjelas lagi. Karena selama ini alat kita yang kita pakai memang tidak standar. Ya, pakai apa di sini ukur Ibu? Oh ya, ada yang pakai geser-geser? Tidak ada. Itu yang diproses itu yang kan. Karena cuma satu ya solusi ya. Jadi rencananya memang di bulan ini, bulan November, kita akan lakukan pengukuran ulang di 5 desa. Jadi 5 desa yang menjadi kelompok itu kita akan utamakan. Dan jadwalnya memang sudah disusun, jadi saya dulu nanti akan mendapat pilihan pertama gitu kan ya. Jadi nanti kami meminta bantuan dari kadernya gitu. Kalau boleh sih ibu-ibu yang PKK boleh juga terlibat di situ gitu kan, membantu kami gitu. Karena desa Sungai ini cukup banyak gitu, cukup banyak balitanya yang ya. Memang di situ ada pengukuran ulang. Jadi nanti kalau validasi data ini kita sudah benahi, kita harapkan pada awal tahun 2023 itu angkanya menurun dari 28 ya. Jadi nanti alatnya itu memang karena mohon maaf karena cuma satu, jadi akan berputar tuh Bu dari desa ke desa. Pertama nanti utamakan yang 5 desa dulu. Setelah 5 desa selesai, baru tahun depan kita akan lakukan ke desa yang sisanya. Minta ada membeli kan? Sambil kita menyiapkan diri dulu
dulu, gerak lo, badan tuh. Sedikit loh, sedikit loh. Biasanya busuk ini paling jago sedikit. Biar agak lepas sedikit.